Bab 1. Awal mula. Perjanjian. Saya benar-benar memohon bantuan Anda, Pak. Jika Bapak tak membantu, perusahaanku benar-benar bangkrut. Ucap pria tua yang berlutut di hadapan seorang pengusaha. Pengusaha kaya raya. Usia keduanya sama-sama berada di atas 70 tahun. Namun, mereka masih bersaing di dunia bisnis. Salah satu dari mereka harus menerima kenyataan jika perusahaan mereka harus bangkrut dan tak punya pilihan lain selain memohon kepada rekan bisnis lainnya untuk membantu suntikan dana di perusahaannya. Baiklah, aku akan memberikan 2 kali lipat dari apa yang Pak Seno inginkan. Namun, dengan satu syarat, tanya Pak Septian pada rekan bisnisnya yang masih berlutut di hadapannya. Syarat? Syarat apa, Pak? Tanya Pak Seno. Pak Septian pun berjalan menghampiri Pak Seno dan berusaha membantunya untuk bangkit. Pak Seno, jangan merendahkan dirimu dengan berlutut seperti ini. Masih banyak carakan selain berlutut dan meminta seperti ini. Aku seperti tak mengenalmu. Kamu bukanlah Pak Seno yang mau merendahkan dirimu seperti ini hanya demi uang. Ucap Septian dan mereka pun duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Apa aku punya cara lain lagi Pak Septian? Jika tak mendapat suntikan dana, perusahaanku akan bangkrut. Aku mungkin akan kehilangan segalanya. Bagaimana dengan anak dan istriku? Bagaimana dengan semua kehidupan yang selama ini kuberikan? Aku tak akan mampu menjalaninya jika perusahaanku sampai bangkrut. Pak, lirihnya. Aku dengar kamu punya 2 orang anak gadis, kan? Tanya Septian memulai pembicaraan mereka. Setelah keduanya duduk di sofa, Septian bahkan memberi isyarat kepada asistennya untuk membawakan mereka minuman dan juga cemilan. Iya, Pak, aku punya 2 orang putri. Ada apa dengan putriku? Tanya Seno menatap rekan bisnis yang ada di depannya dengan tatapan curiga. Jangan bilang ia ingin menukar putrinya dengan uang yang ingin diberikan padanya. Septian menyadari arti dari tatapan rekan bisnisnya itu, membuat dia pun berdeham. Anda jangan salah paham, begini. Aku mempunyai seorang putra. Aku ingin menikahkannya dengan salah satu putri Bapak. Bagaimana? Ucap Septian menatap Seno yang kini merubah mimik wajahnya. Seno tersenyum. Ia tahu betul jika Septian memiliki 2 orang putra. Faris dan juga Farhan. Faris adalah seorang duda yang berusia sekitar 40 tahun. Sedangkan Farhan masih sangat muda. Usianya baru 25 tahun dan ia belum menikah. Apa Bapak ingin menikahkan anak Bapak dengan putriku? Apakah itu syarat yang Pak Septian ajukan? Tanyanya membuat Septia mengangguk. Bagaimana? Pak, tentu saja. Jawab Seno dengan wajah sumeringah. Siapa yang tak ingin menjadi besan dari keluarga Septian? Tentu saja itu adalah tawaran yang sangat menarik. Baiklah, kita sepakat. Aku akan memberikan dana yang Anda inginkan dan sesegera mungkin kita bisa mengatur perjodohan mereka. Jika perlu kita bisa mengatur pernikahan mereka secepatnya. Ucapan Septian membuat Seno pun mengangguk. Tapi, Pak Seno, apa putri-putri Bapak mau menikah dengan Faris? Tanya Septian memastikan terlebih dahulu. Mendengar nama Faris disebut Seno mengubah raut wajahnya. Faris, maksud Bapak ingin menikahkan Faris? Tanya Seno terkejut. Semua orang tahu siapa Faris. Dia seorang pria dingin yang tak pernah terdengar hubungan kedekatannya dengan seorang wanita sejak bercerai dengan istrinya. Ia tak pernah lagi mau menikah. Rasa sakit yang ditorehkan oleh istrinya merupakan luka yang sangat mendalam. 10 tahun menduda tak membuat Faris berkeinginan untuk menikah lagi. Ia sibuk dengan perusahaannya. Sikapnya juga berubah kejam. Ada apa? Pak, apa Bapak tak setuju? Tanya Septian melihat raut wajah Seno yang terlihat tak setuju jika salah satu putrinya menikah dengan Faris. Seno hanya diam. Ia tak membayangkan bagaimana kondisi putrinya jika menikah dengan sosok pria seperti Faris. Namun, ia tak punya pilihan lain. Ia sangat membutuhkan suntikan dana tersebut. Baiklah, Pak, berikan aku waktu untuk berbicara kepada kedua putriku. Siapa yang mau untuk menjadi menantu di keluarga Bapak? Ucapan Seno akhirnya dan kesepakatan mereka pun terjadi. Tak menunggu waktu lama, Septian langsung meminta asistennya yang baru saja meletakkan minuman di depan mereka untuk mentransfer sejumlah uang yang diinginkan oleh Seno dan akan mentransfer lagi 2 kali lipat saat mereka sudah menikah. Setelah mendapatkan transparan uang tersebut dan mencapai kesepakatan,
Seno pun pulang meminta kedua putrinya untuk menemuinya. Keduanya didudukkan di ruang tengah rumah mewah mereka. Seno memiliki dua orang anak, Nia anak tirinya dan juga Dits anak kandungnya. Ia menikahi ibu Nia saat Nia berusia 15 tahun dan sekarang usianya sudah 21 tahun. Sedangkan anaknya sendiri Dita, berusia 25 tahun. Nia, Dita, Bapak ingin salah satu dari kalian mengabulkan permintaan Bapak untuk menjadi menantu dari Pak Septian. Ucap Seno melihat ke arah kedua putrinya secara bergantian. Pak Septian, maksud Bapak Farhan, tanya Dita yang tahu siapa sosok Farhan. Seno hanya diam dan menatap putri kandungnya. Jika yang Bapak maksud menikah dengan Farhan, tentu saja aku mau. Pak, jawab Dita dengan senyum di wajahnya. Ia tak menyangka jika tawaran itu datang sendiri padanya. Padahal selama ini dia selalu mencoba untuk mendekati Farhan. Namun, usahanya selalu gagal. Sementara itu Nia hanya diam, duduk memperhatikan mereka. Ia sama sekali tak tertarik dengan pria yang bernama Farhan. Ia juga mengenal Farhan. Dia memang sosok pria yang tampan. Namun, ia sama sekali tak tertarik dengannya. Ia sibuk dengan pekerjaannya. Bukan Farhan, tapi dengan Faris. Ucap Seno membuat senyum Dita menghilang. Tidak, aku tak mau menikah dengannya. Jawab Dita menyandarkan bahunya dan melipat tangannya di dada dan menyilangkan kedua kakinya dan memasang wajah tak suka. Sama halnya dengan Farhan. Ia juga sangat mengenal sosok Faris dan walau diberi imbalan dia takkan mau menjadi istri dari sosok Faris yang dikenal sangat dingin. Bukan hanya itu, usianya juga sudah menginjak usia 40 tahun. Sangat jauh berbeda dengannya yang masih berusia 25 tahun. Dita langsung melihat ke arah Nia yang sejak tadi hanya diam. Nia yang melihat Dita menatapnya langsung menggeleng. Ayah, aku juga tak mau. Tolak Nia. Walau dia adalah anak tiri, ia juga diperlakukan sama dengan Dita. Pak Seno sama-sama menyayangi mereka dan tak pernah membeda-bedakannya. Jika kalian berdua tak mau, lalu siapa yang akan menikah dengan Faris? Hanya kalian berdua anak-anak ayah. Ucap Seno berusaha membujuk kedua orang putrinya. Bagaimana tidak Pak Septian sudah mentransfer uang dan ia juga sudah langsung menggunakannya untuk perusahaan. Ayah ini yang benar saja. Mana mungkin ayah setega itu menikahkan kami dengan Faris? Apa tak ada pria lain? Ucap Dita. Pak Seno tak punya jawaban atas pertanyaannya itu. Akankah ia menceritakan kepada anak-anaknya jika ia telah mengambil uang dan telah menyetujui permintaan Pak Septian? Suasana hening di ruangan itu. Keduanya sama-sama menolak permintaan ayah mereka untuk menikah dengan salah satu anak Pak Septian, Faris. Seno pun masuk ke kamarnya, disusul oleh istrinya. Nia dan Dita juga masuk ke kamar mereka. Sama halnya dengan anak-anaknya. Istrinya juga tak setuju dengan keputusan suaminya untuk menikahkan salah satu dari anak mereka dengan Faris. Seno pun menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi pada perusahaan dan kesepakatannya pada Pak Septian, membuat mereka tak punya pilihan lain selain memilih salah satu dari anak mereka dan setelah berdiskusi, pilihan jatuh pada Nia. Pak Seno meminta istrinya untuk membujuk Nia menikah dengan Faris. Intan tak punya pilihan lain selain menuruti apa yang diinginkan oleh suaminya, untuk menikahkan putrinya dengan Faris. Walau ia tahu jika putrinya pasti akan menolak dan ia juga tak yakin jika putrinya akan bahagia jika menikah dengan sosok Faris. Faris pria tampan dan juga kaya raya, walaupun usianya sudah menginjak 40 tahun. Namun, masih terlihat seperti pria berusia 30 tahun. Namun, yang membuat mereka tak ingin menjalin hubungan dengan sosok pria yang bernama Faris itu karena sikapnya yang dingin. Bahkan ia terkenal kejam di kalangan para rekan bisnisnya. Pagi hari saat sarapan, mereka semua sarapan bersama dan hanya terus terdiam. Pak Seno sama sekali tak membahas masalah pernikahan yang dibahasnya semalam, membuat Dita dan Nia pun merasa lega. Mungkin ayah mereka sudah menyadari kesalahannya dengan menjadikan Faris menjadi calon menantunya. Kini Dita yang sudah selesai dengan sarapannya pamit untuk pergi bekerja. Begitupun dengan Nia. Ia juga sudah mulai bekerja dan baru saja lulus kuliah. Mereka berdua masing-masing bekerja di kantor yang berbeda. Pak Seno awalnya meminta mereka untuk bekerja di perusahaan keluarga mereka. Namun,
Keduanya menolak karena memiliki perusahaan tujuan mereka masing-masing. Dita yang suka dengan elektronik memilih untuk bekerja perusahaan di bidang elektronik. Sedangkan Nia sangat suka dengan hal-hal berbau desain perhiasan, ia pun memilih untuk bekerja di perusahaan sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan perusahaan ayahnya berbeda dengan tujuan mereka berdua. Pak Seno sama sekali tak memusingkan hal itu. Ia membebaskan anak-anaknya untuk bekerja di mana saja yang mereka inginkan. Pak Seno dan Intan melihat anak-anaknya keluar dari pintu utama. Pak Seno melihat ke arah istrinya. Mengapa kamu tak mengungkapkan kesepakatan kita semalam? Pak Septian ingin mendengar jawaban langsung dan cepat dari kita. Kita hanya mempunyai waktu seminggu untuk menyetujui pernikahan itu. Jika tidak, ayah harus memulangkan semuanya dalam 1 minggu, sedangkan ibu sudah tahu. Ayah sudah menggunakannya saat itu juga. Sekarang perusahaan kita sudah stabil, ucap Seno memijat pelipisnya. Sang istri hanya menghela nafas. Beri aku waktu. Yah, untuk memberitahu Nia, aku akan mencari waktu yang tepat untuk berbicara padanya. Pagi ini bukanlah waktu yang tepat, ucap Intan memohon pada suaminya. Membuat Pak Seno pun hanya mengangguk. Kemudian, ia juga memutuskan untuk pergi ke kantor. Siang hari Intan mengirim pesan kepada putrinya Nia untuk pulang saat makan siang. Ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Membuat Nia yang memang tak terlalu sibuk hari ini mengiyakan permintaan ibunya. Siang hari Nia meminta izin kepada atasannya untuk pulang lebih dulu. Saat perjalanan pulang perasaan ia tak enak. Apakah yang akan dibicarakan ada oleh ibunya adalah pembahasan tentang semalam? Pikiran itu sangat mengganggu. Namun, ia berusaha untuk menepis pikirannya sendiri. Ibunya tak mungkin memaksa jika ia tak mau menikah. Assalamualaikum. Nia mengucap salam begitu sampai di rumah. Ia langsung menghampiri ibunya yang sudah duduk di ruang tengah. Sepertinya ibunya sudah menunggunya di sana. Waalaikumsalam, jawab Intan yang melihat putrinya sudah datang dan langsung meminta putrinya itu untuk duduk di sampingnya. Intan berbasa-basi menanyakan bagaimana pekerjaannya hari ini. Pekerjaanku baik, Bu. Seperti biasanya. Ada apa ibu memanggilku pulang lebih dulu? Tanya Nia walau ada perasaan curiga di hatinya. Jika ibunya akan membahas masalah semalam dengannya. Namun, ia berusaha untuk tetap diam dan membiarkan ibunya untuk menjelaskan apa maksud dan tujuan ibunya memanggilnya. Setelah beberapa lama terdiam dan seperti menyusun kata-kata, Intan pun mengambil kedua tangan putrinya dan menggenggamnya dengan erat. Ibu minta maaf jika apa yang ibu sampaikan ini akan menyakitimu. Nak, ucapnya menatap putrinya. Mendengar kata-kata itu, Nia langsung menegang. Apakah apa yang ada di pikirannya itu benar? Ibu, lirih Nia. Intan pun mulai menceritakan semua yang terjadi. Sama halnya dengan yang diceritakan oleh suaminya semalam. Bagaimana kondisi perusahaan mereka dan kesepakatan yang sudah disepakati oleh Pak Septian. Apa ibu ingin menyerahkanku pada mereka? Tanya Nia yang kini sudah berkaca-kaca. Bahkan setetes air mata sudah jatuh dari sudut matanya. Maafkan ibu. Nia, ibu tak punya pilihan lain. Ayahmu tak mungkin memaksa Dita. Begitupun dengan ibu. Lalu, mengapa denganku? Bu, aku juga tak mau menikah dengannya. Mengapa ibu memaksaku dan menjadikanku sebagai penebus syarat dari mereka? Lirih Nia yang kini sudah terisak. Ia tak menyangka ibunya mengatakan hal seperti itu. Ia mengorbankan dirinya demi kehidupan keluarga mereka. Ibu juga seharusnya menolak keinginan ayah. Bu, ucapnya di sela isak tangisnya. Intan menghapus air putri kesayangannya itu dan menariknya ke pelukannya. Ia memeluk putrinya dan membiarkan Nia terisak di sana. Begitu Nia sudah mulai tenang, ia pun mulai melepas pelukan mereka. Sayang. Kamu tahu kan kondisi ibu sebelum ibu menikah dengan ayah dari Dita. Ibu bahkan tak mampu membelikanmu makanan yang enak. Tapi, lihat apa yang diberikan ayah Dita pada kita, Nak. Dia memberikanmu makanan yang enak, pakaian yang indah, mainan yang banyak, menyekolahkanmu hingga setinggi ini. Apa kamu pernah merasa jika ayahmu membeda-bedakanmu dengan Dita? Tidak kan? Karena dia menyayangi kalian berdua dan tak ada salahnya kamu mengurangi beban ayahmu dengan menerima perjodohan ini, ucap ibu. Ia juga merasa tak ikhlas membiarkan putrinya itu menikah dengan duda yang berusia matang.
belum lagi sifatnya yang dingin dan juga kejam. Namun, ibu tak punya pilihan lain. Ia juga merasa sangat bersyukur menjadi istri dari Seno yang menyayangi mereka lebih dari yang diinginkannya. Setelah mendapat bujukan dari Intan, akhirnya Nia pun mengiyakan apa yang diinginkan ibunya. Walau dengan berderai air mata, Nia berlari ke kamarnya, menguncinya dan menangis sejadi-jadinya di dalam sana. Intan hanya mendengar dari balik pintu kamar. Intan hanya bisa berdoa jika putrinya akan bahagia dan memiliki rumah tangga yang bahagia dengan Faris. Malam hari saat makan malam, mereka semua kembali berkumpul dan makan malam bersama dalam diam. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari keempat orang yang duduk di meja makan. Mereka semua fokus pada makanannya. Dita sekali melirik ke arah Nia yang terlihat sesekali mengusap air matanya dan juga melirik ke arah ayah dan ibunya yang terlihat aneh. Pikirannya langsung tertuju kepada pembahasan mereka kemarin malam. Apakah Nia yang terpilih untuk menikah dengan Faris? Ia ingin bertanya, namun, ia berusaha untuk menahan pertanyaannya dan membiarkan salah satu dari mereka yang akan menjelaskannya. Makan malam pun selesai. Ibu pun mulai membuka suara dan memberitahu kepada mereka semua jika Nia bersedia untuk menikah dengan Faris. Mendengar itu, ayah bernafas dengan lega. Namun, tidak dengan Dita. Juga merasa kasihan melihat Nia yang sejak tadi hanya menunduk. Nia, terima kasih dan maafkan ayah. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Seno membuat Nia pun mengangguk dan berdiri dari duduknya. Aku sudah selesai. Aku ke kamar dulu. Ucapnya berlari menuju ke kamarnya. Suasana di meja makan kembali diam. Mereka hanya terus menunduk. Dita yang juga menyayangi Nia merasa kasihan. Namun, ia juga tak mau menikah dengan Faris dan menggantikan Nia. Di saat keheningan terjadi di meja makan, suara deringan ponsel dari Seno membuat mereka semua melihat ke arah ponsel yang ada di meja makan. Seno pun mengangkat dan mengatakan jika salah satu putrinya sudah setuju, mereka bisa bertemu besok malam. Ucapan Seno membuat mereka semua mengerti siapa yang sedang berbicara dengan pemimpin di rumah itu. Itu pasti dari keluarga yang akan datang untuk meminang Nia, yaitu keluarga Paseptian.